Saya ingin ke yang tadi, ke rumusan masalah kayak yang tempatnya Pak Pandi. Saya ingin agak fokuskan di situ dulu. Jadi sudah hasil mana yang mungkin masih kan jelas ada satu paper yang sudah disubmit. Terus juga di disertasinya mulai diliatin ini ya, jadi minimal bab 1, bab 2 lama-lama sudah fix gitu harapan saya gitu. Karena apa? Kalau walaupun Bu Rohana masih punya waktu lebih panjang, tapi ya memang fixnya masih fix selalu tental karena lihat perkembangan perjalanannya nanti ada hal baru apa yang akhirnya harus Ya, ini rumusan masalah saya Bapak, apakah sudah terlihat? Belum ya? Ya, saya ingin lihat yang di disertasinya, di slide-nya kan. Oke, ini kan sudah pengelompokan foldernya sudah. Jadi ini tadi kan Pak Pantri saya betain kan saya supaya mudah untuk ini yang mungkin saya akan share screen dulu aja karena saya ingin sambil lihat yang disertasinya itu. Organisasinya biar enak, saya juga nggak repot kalau ingin ngelihat itu. Slide untuk kan komunikasi di sini. Nah, ini di file ini yang proposal disertasi kan sudah selesai karena sudah kompre. Nah, ini yang untuk disertasinya, nah ini jadi ada proposal, nah saya harapkan diorganisasi jadi satu, terus yang publikasi, ini yang di luar-luar ini nanti dimasukinya kemana ya? Ini saya hapus Bapak yang di luar tadi. Ya, nanti terus file lama itu masuk kelompok, kalau yang lama itu biasanya masuk ke proposal disertasi, karena pada proses kita lagi berjalan itu, waktu mau bikin kompre kan kita mesti ada ide-ide apa, terus akhirnya ada yang berubah, mungkin geser, nanti dilempar jadi di laporan sini kan akan jadi masalah terbuka itu. Jadi yang akhirnya nggak jadi saya kerjakan, biar aja jadi masalah terbuka. Entah karena sulit atau jadi nggak menarik ya bisa aja. Nah, maka saya akan lihat yang di sini itu karena sudah kompre minimal latar belakang masalah dan ininya sudah mulai fix itu. Ini yang saya coba. Ya, walaupun sambil jalan riset tetap kita mungkin ada perkembangan baru apa yang mungkin, karena misalnya yang Bu Rohana kan ada kemungkinan bisa ada implementasi ke dunia pertaniannya, bisa juga ke dunia kesehatan, bisa juga ke dunia bencana itu. Karena nanti Pak Danang mau nambah ada, bisa juga ke tambahan yang ke penentuan threshold yang hanya menggunakan idenya Pak. Jadi sebenarnya yang punyanya Pak Hasan bisa saja kita citasi dari situ sebagai sumber inspirasi. Atau untuk checkpoint gunakan metode yang saya juga sudah gunakan budget sengaja yang dulu untuk jadwal musim tanam itu. Jadi itu mulai bisa kalau memang mau gunakan di sana nanti apakah ada modifikasi, kan harapan saya tadi Pak Fatih kan ada kemungkinan jadi melakukan modif karena pada saat kita coba mau gabungin tidak selalu mudah. Nah, ini yang Bapak, maaf itu yang belum update. Belum makanya itu nanti tolong dirapikan ya, karena saya juga semacam sebagai promotor saya ingin juga kalau ada yang bisa saya set 3 tahun kan. Ya saya dulu juga di set, tadinya saya inginnya lama tapi akhirnya enggak, ini kan kalau bisa ada yang 3 tahun kan semester 5 kan sekarang ya, Bu Rohana ya. Saya 4 Bapak. 4, jadi kan masih punya waktu. Kalau meleset 3 ya jadinya 4 gitu kan, meleset 4 jadi 5, meleset 5 jadi 6, nah kelihatannya lama-lama kan udah enggak. Nah, maka saya ingin bekerjanya jadi memang harus paralel itu. Karena sekarang kita punya tukang ketik kan, jadi relatif tidak harus kita ketik semua sendiri kan. Nah, ini yang mulai ini juga dikerjakan ya. Jadi ada beberapa yang sudah lagi ditempelkan aja, nanti mulai merapikannya kan bisa minta bantuan ini kan gimana supaya lebih rapi. Nah, saya ingin melihat kalau ini di semester 4 karena papernya kan memang satu masih hanya kemarin sudah mau pindah kan, sudah di ini untuk yang di engineering lab masih proses Bapak. Ya. Nah, ya makanya ini kan
folder kedua IAN GWAL itu. Jadi memang kan draft-draft yang ada memang kita dengan dilempar ke jangan yang kayak kemarin itu memang ada, karena memang bidang ini bisa juga karena saya juga kalau suruh review, kalau saya biasanya nolak kalau yang mau saya review kemungkinan akan saya tolak, saya pilih nolak gitu. Tapi bukan karena kalau biasanya kalau malah saya tertarik ke topiknya, saya malah mau mereview karena saya ingin melihat ide dia apa di situ gitu. Ini kadang-kadang saya diminta nge-review beberapa. Cuma kadang kalau baca nggak ada ini, sekilas saya lihat nggak tertarik, hanya datanya aja yang baru, saya milih enggak gitu kan. Karena harapan saya dia ada kontribusi sesuatu di papernya. Nah makanya nanti inilah kalau sudah punya beberapa draft, lempar aja ke berbagai ini dulu. Ya kita kalau diterima ya syukur, kalau enggak, nah memang tadi masalah APC kan juga dilihat lah. Kalau yang nggak tahu kalau bidang yang pertanian nggak tahu mahal apa enggak, sudah kemarin udah ngelihat belum ya? Yang agak nanti ke agri ininya kalau memang ada, karena yang jurnal-jurnal yang statistik ke asosiasi sebenarnya mulai ngelihat jurnalnya si ASA sebenarnya ya Bu Rohana, Pak, saya coba list nanti. karena ASA ada yang bagian risknya itu. Saya kan kemarin sudah jadi membernya ASA, sudah jadi daftar belum? Sudah kan? Belum, ASA. Pak. Oh belum Nanti toh. belum Padahal ya. kalau sudah itu Ya, kan murah itu kemarin. Makanya saya kemarin betul. itu murah, tapi murah meriah karena saya jadi dapat sering informasi di berbagai yang dia ini kan ya. Nah saya memang belum masuk ke APC karena mau saya nanti kalau sudah ada yang ingin target masuk ke situ. Apalagi sebagai student itu lebih murah lagi, sengaja cuman berapa dibanding yang asosiasi lain ya itu. Maka sebenarnya nanti kalau bisa saya pikir malah kemarin sudah masuk, sengaja cuman berapa sih saya kemarin ya, berapa ratus ribu gitu kalau salah itu. Ya, Iya yang nanti saya daftar. itu yang ASA. Terus kalau yang agama yang ini ini yang ada baru lagi, ini lagi kemarin sebenarnya yang agak si asosiasi yang yang asuransi umum. Nah, karena kalau bisa ini kan nanti ada kemungkinan ke area asuransi umum. Nah, mulailah lihat-lihat asosiasinya. Toh juga nanti kan sebagai dosen kan butuh asosiasi untuk kita berperan di sana lah gitu. Untuk yang masih terutama hampir semua kan harapan saya masuk salah satu asosiasi, karena kalau masih lagi student itu malah lebih murah itu. Karena asosiasi yang Indonesia kan nggak terlalu aktif yang kayak saya lihat mana itu yang kalau jurnal-jurnal lokal kalau untuk memang hanya kebaruan data mesti masuk gitu kan. Tapi di sini kan saya ingin ada kebaruan dari sisi metodologinya, modelnya, maka kita masuk ke area yang ke luar itu. Nah memang yang kemarin sudah yang dilempar ini ya oke lah ya nanti paling segera kita mulai ada prioritas yang harus difinishkan dulu yang mana itu. Sambil ya ada ide-ide baru terus ya ini kan, karena kemarin nanti mungkin Pak Danang lagi asik ke kebencanaan misalnya, ya nanti di sisi itu nggak apa-apa, lebih masih di risknya, finansial risknya yang kita lihat. Nah nanti memang kalau seperti yang target yang ada memang kita akan mengembangkan suatu produk. Nah mungkin di situ kebaruannya jadi nggak ada, tapi dari situ mesti ada. Kadang kayak tadi kalau kita paksakan bisa jadi mispricing gitu, yang bisa merugikan perusahaan atau merugikan si pemegang polisnya, karena terlalu mahal kok laku, berarti yang nggak paham si pihak pembelinya. Tapi kalau sampai terlalu murah dan banyak yang beli, berarti yang akan rugi si perusahaan asuransinya kan, kalau dalam konteks pricing itu. Nah ini yang harapan saya sih kalau memang ini, maka saya ingin lihat seberapa keterbukaannya nanti atau untuk walaupun kita memang rahasia perusahaan tetap ada, yang penting kita meng-create, silakan sana uji coba gitu. Tanpa kita harus campur tangan karena menyangkut rahasia data-data ada seperti itu. Tapi kita pakai data dari luar dulu nggak masalah. Nanti soal kalau mau betul-betul diimplementasikan kan mereka ngerjakan sendiri. Kalau mereka nggak bisa codingnya, mesti kan punya tukang coding sendiri. Kan nanti biar codingnya kita nggak bisa akses. Kadang ada seperti itu, nggak masalah. Saya kemarin banyak sekali yang masih banyak pakai data luar. Terserah mereka memanfaatkan nanti caranya seperti apa, kita sudah tidak masuk. Karena area kita memang sebenarnya kan pengembangan model, pengembangan metode itu
kayaknya. Ya oke, nanti mulai ini ya, masukkan ke, karena saya ingin lihat mulai supaya nanti walaupun draft paper ya ada, silakan satu persatu di finishing. Memang nanti kalau memang Pak Danang juga aktif, ingin ada paper yang agak dominan Pak Danangnya, ada nanti yang dominan Pak Mahanya, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dominan ke Pak Mahanya, saya ingin ada yang ini, papernya Pak Hasan yang sudah keluar, kita coba ambil, atau dari paper saya yang jadwal tanam itu loh, yang dulu musim tanam itu. Coba di situ ada nggak yang bisa dikembangkan gitu, kan itu kan produk lama kan. Jadi mungkin saya coba yang model tarnya Pak Maha itu, terus bisa dimodif change point-nya di bagian mana gitu. Ya, karena menentukan tar yang di situ kan kayaknya berupa hanya klaim. Sebenarnya kalau ada data yang memandu itu akan lebih baik. Cuman kalau di tempat bahasan kan untuk konteks ke survival, kalau yang di ini kan tidak ke konteks survival tapi ke ininya sendiri kan, si apa, kalau memang mau menggunakan curah hujannya atau apa, itu bisa dimanfaatkan ke situ. Oke, berarti yang untuk satu ini kan tinggal mau dirubah format, karena kemarin sudah saya tarik itu karena kelamaan. Terus nanti yang segera di finishing itu aja, bikin apa, plan yang ininya. Terus nanti paper yang berikutnya yang dengan Pak Dana kayaknya ada ya, yang kemarin itu yang BPJS ya. BPJS. Nggak apa, itu nanti coba nanti akan saya lihat celah kemungkinan untuk nyari open problemnya apa, kontribusi barunya itu. Kalau dengan mahal sebenarnya, kalau saya lihat kalau kaitan dengan yang apa, CO2 itu sebenarnya kaitan juga sekalian ke konteks dampak ke apa, ya kayak lingkungan kan sebenarnya. Kalau CO2 kan kaitannya nggak tuh ke tanaman itu, apakah kalau itu akan ada ini enggak itu. Ya, mungkin Nah, nanti sebenarnya kesehatan nanti. ya jadi sudah mau ke kesehatan apa, tapi yang penting saya ingin lihat titik-titik bahayanya itu loh. Itu yang saya, kenapa checkpoint saya senang sekali, ingin saya pakai di mana-mana, karena kenyataannya orang menentukan batas-batas. Ya contohnya inilah, kalau yang di kesehatan orang gulanya sekian dianggap tinggi sekali, sedang ini kan, tapi itu risetnya saya ingin di mana ininya, itu masih hanya kebiasaan. Padahal belum tentu sudah akurat itu di realitas sekarang. Jadi banyak sekali orang menerapkan checkpoint di masa lalu, tapi argumentasi menemukan titik-titiknya itu kayaknya riset yang sudah lama sekali tapi nggak pernah mungkin diupdate lagi apa ya. Jadi beberapa kadang kayak sudah nggak tepat, karena kaitannya padahal untuk ke treatment menentukan dosis. Itu yang kalau kayak di pertanian kan menentukan ya bibit yang bagus untuk kalau daerahnya kayak gitu, terus juga mungkin pemupukan atau apalah, itu sebenarnya ada sama juga hampir kayak gitu. Nah ini coba ya, nanti kalau saya malah tertarik ingin melihat bagaimana untuk yang di tempatnya, karena di masing-masing GW saya duga itu masing-masing apa lokasi, saya duga kemungkinan dia punya checkpoint yang berbeda. Mungkin lihat kemarin kan sudah yang Wilmar itu kan, yang di wilayah mana hasil panennya kan rendah sekali kan itu. Iya betul Pak. Terus di daerah mana sudah bisa tinggi, saya yakin itu ada yang bisa diinikan untuk menuju ke titik ukurnya jadi berbeda itu. Nah coba ya nanti, karena yang threshold itu harapan saya muncul mumpung ini kan lagi, kenapa yang tepatnya Pak nanti juga akhirnya saya inginkan ada, karena banyak orang membuat titik-titik perubahan yang menurut saya rasionalnya kurang didukung, maka saya ingin nyoba apa, kalau diimplementasikan berbagai hal, saya yakin di situ tekniknya akan berbeda-beda itu. Tepatnya Pak Hasan, mungkin Pak Pandri, saya yakin tidak langsung dengan enaknya langsung kayak di sekarang apa kan, kalau kemarin kan senangnya idenya apa, dihibridkan aja, digabung-gabungkan, tidak semudah itu. Ini kemarin saya alami di yang bimbingan S1 S2, wah mulailah dia panik pada saat hasilnya nggak seperti yang dia di papernya, dia kan ganti data. Ada yang datanya di paper tentang apa, dia ganti data, ternyata hasilnya apa, dia mulai panik kan. Terus saya bilang, nah kamu nggak mengenali alatnya,
dengan asal menggibit dengan resiko bahwa di balik itu juga tidak seindah waktu papernya ngomong kan, karena papernya ngomong kan berdasar dari data yang dia jadikan referensi. Pada saat ganti data tidak seenak itu. Nah, berarti gimana Pak? Apa ganti metode? Apa ya udah kamu pilihannya mau ganti metode apa ganti data? Cuman kayak gitu aja kalau ke mahasiswa S1 S2. Kalau S3 justru malah berani mengembangkan metodenya kan. Ya walaupun ada masa S1 yang gayanya saya ingin mengembangkan Pak ini nanti saya ini kan. Ya boleh tapi besok dilanjutkannya setelah kamu lulus S1 terus daftar S3. Tapi ya ternyata nggak ada yang mau. Padahal saya lagi ingin punya mahasiswa apa yang PMDSU itu yang S1 langsung 3, tapi pada saat mereka lagi ngerjakan skripsinya kayak pikirannya sudah jauh. Tapi akhirnya mereka takut juga kayaknya bayangin S3 nanti berat itu. Karena mereka ingin apa? Saya belum menemukan yang menginginkan tantangan itu. Ya jadi nanti silakan di paper yang kedua, yang satu ini kan segera ini kan mulai fokuskan mau saya kan mulai di terutama yang konteks bahasa di tempatnya adalah threshold karena nah ini mungkin penentuan itunya kita gunakan teknik-teknik setting point yang sekarang lagi sudah yang terapan kayaknya Pak Hasan, Pak Pantri kan sudah mulai ikut juga di situ. Ya oke untuk Bu Rohan itu ya di baik Bapak. kira sementara apa masih ada yang ingin disampaikan apa sudah cukup? Ya, mungkin saya tambahkan kalau yang kemarin saya pelajari itu adalah yang Bayesian Bapak. Nah itu saya sampaikan sebentar, ada beberapa slide yang sudah saya susun. Yang rencana ada Bayesian check point gitu kan, kalau tadi Pak Andri gunakan hierarki. Ya. Kalau ini Bayesiannya untuk estimasi parameter Bapak untuk GW-nya. Nah ini kan kalau GW yang Bayesian berarti ya, GW Bayesian ya. Betul. Oke, ya. Nah ini data historis, latar belakangnya ada data historis time series itu memiliki data ekstrim, kemudian bisa juga data terbatas. Mungkin hanya 5 tahun, 10 tahun. Maka hal ini berdampak pada ketidakpastian hasil peramalan. Pendekatan Bayesian dapat digunakan untuk estimasi model. Nah, kemudian di sini buku dari Compton 2022 yang judulnya adalah Bayesian Data Time Series. Ini buku ya? Ya, masih buku Bapak. Buku. Sudah pakai Bayesian di situ dia? Ya, di bukunya. Bayesian Time Series gitu dia spesifik itu. Jadi banyak bukunya memang sudah ke situ. Ya menarik kayak yang lagi kalau Bayesian ini berupa buku kan berarti dia mesti banyak jurnal kan yang dia dia rujukan itu. Karena memang saya lagi ingin Bayesian dimainkan di time series seperti apa, sudah sejauh mana lah kamarnya kan untuk melihat itu. Betul. Ya oke, silakan. Kemudian kalau menggunakan Bayesian khususnya pada ARMA itu tidak harus dibatasi proses stasioner, karena kan kalau ARMA klasik dengan maksimum likelihood atau CSS atau least square itu harus memenuhi stasionaritas. Kalau dengan Bayesian tidak perlu gitu. Kemudian juga tidak perlu differencing, kemudian tidak perlu transformasi untuk menstasionarikan data. Nah, kemudian di sini ada definisinya bahwa Bayesian memandang parameter sebagai acak. Kemudian mampu mengakomodasi ketidakpastian parameter, stabilitas estimasi pada data terbatas atau ekstrim, menghasilkan peramalan yang berbasis distribusi prediktif. Nah, kemudian ini saya coba menyusun langkah-langkah untuk estimasi Bayesian pada model GW-ARIMA. Model GW-ARIMA seperti ini, kemudian distribusi priornya saya mengambil dari banyak referensi. Misalnya di sini dari Barnett, jurnal Barnett, kemudian Brummeling, itu priornya adalah uniform untuk pi dan theta. Kemudian untuk yang Compton ini dia menggunakan Jeffreys prior. Yang non-informatif ini punya Jeffreys ini. Kemudian dia juga menjelaskan bisa pakai normal gamma conjugate prior. Nah, kemudian distribusi prior, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi likelihood-nya. Nah, di sini ada unsur bobotnya di fungsi likelihood-nya.
kemudian menentukan distribusi posteriornya, kemudian melakukan sampling posterior, bisa give sampel menurut MH, kemudian HMC seperti ini. Ini Bapak saya baru menyusun referensi seperti ini, mungkin nanti saya lanjut untuk eksperimen sama mungkin mulai diskusi dengan Pak Mahat tentang TART tadi. Jadi misalnya kalau memang belum dapat datanya dulu, itu mengenerate aja Ya, itu. Jadi sekarang kalau saya kemarin ngerjain si A itu, kalau saya ini kan saya nggak punya data, ya udah generate gitu. Jadi dari simulasi kan nanti kelihatan sudah banget, tinggal di kalau memang tadi ingin kayak kalau yang tempatnya Pak Pantri kan langsung dapat realita, ada yang outliernya misalnya kayak gitu kan. Jadi kadang nggak pada saat kita mencoba suatu metode, ini mengembangkan metode, memang ada risiko-risiko yang apakah tadi sebenarnya prior kan juga perlu dicek dia sesuai apa enggak itu. Makanya nanti coba yang ini, saya memang setelah saya coba yang sekarang ini kan saya coba mau saya detilkan dari bukunya Sobo yang Bayesian itu. Ternyata menarik pada saat saya kombinasi dengan si AI tadi. Jadi dia improvisasinya dan beberapa eksperimennya jadi bisa dilakukan itu. Nah ini nanti coba pada saat sudah punya ide segera aja, kalau misalnya nyari data susah, lebih baik mengenerate dulu, nggak apa-apa, simulasi itu. Jadi karena kan di teori StatMat kan pokoknya semua CDF kan uniform gitu. Jadi mesti bisa dapat mengenerate distribusi apa aja, mesti bisa asal kita punya CDF-nya kan. Atau nah nanti untuk ide ini memang yang akhirnya gunakan data-data simulasi, karena dalam keadaan kita kadang sulit dapat data itu. Karena pada kita meng-create ini kan data itu cocok apa, tapi kalau kayak Pak Panti yang kebetulan sudah bisa dapat data, ya dapat fenomena realita yang kemarin tiba-tiba ada ini. Maka sering dipaksakan dulu, saya minta buangin dulu lah. Jadi jelek sekali, memang mau tidak mau saya harus ngembangin itu. Karena kadang outlier bisa juga karena sesuatu yang apa salah catat atau memang, tapi kalau memang itu realita yang harus kita akomodasi, mau tidak hanya kita memodifikasi suatu metode kan. Jadi creating kalau di Bayesian nanti bisa juga creating di Bayesian. Kalau tadi kan berdasar referensi ini pakai priornya apa tadi yang uniform apa ya tadi ya? Uniform, Jeffreys prior, ada gamma. Ya kan, prior kan non informatif prior itu. Yes. Itu dia juga lahir karena kebutuhan pada saat itu dia masih bagus. Maka nanti kalau kadang misalnya kita lagi kayak gitu, ngapa dia nyaranin ke Jeffreys, kenapa di itu jalan? Itu bisa sekarang dikonfrontir ke si AI itu. Jeffreys ngapa itu di situ? Kadang akhirnya dia mungkin sudah nggak sesuai lagi gitu. Jadi ada pikiran kita apa sekarang kan karena punya teman yang cepat tanggap itu. Ide langsung ditandingkan aja. Orang-orang kan tadi kan berdasar yang dibaca kan gitu. Pada saatnya kita implementasi kan nanti belum tentu pada saatnya itu bisa pas itu. Nanti silakan aja, maka nanti kalau sudah punya ide segera aja dieksekusi, terus ini kan, karena saya kan terus segera ngedraft paper lagi gitu, karena sekarang kan apa-apa kan draft tapi sampai difinishkan, disubmit gitu. Itu yang paling ini. Nanti kalau memang belum ada sponsor ya kita cari yang paling murah dulu. Nanti kalau kita ada sponsor ya berani agak mahal lah gitu. Kita kan masih lagi nunggu sponsor. Kalau Pak Padri, oh ya Pak Padri juga sama ya, sama masih menanti kan. Kemarin berapa proposal? Ya Pak, belum ada pengumuman Pak. Iya makanya saya. Maret katanya emang Pak, Maret. Kalau Pak Padri berapa kemarin ya ngajukin berapa ini ya? 2 Pak, 2. 2 ya. Kalau Bu Rohana berapa? Saya PDD ya, itu Pak, 2 PDD. Ya kan yang lama juga belum ada kepastian kan. Kalau asal sudah ada salah satu keluar sudah berani karena saya inginnya memang kita masuk ke jurnal yang memang di situ rame di situ, karena supaya kita jadi ada yang baca itu. Ya kalau bahasa sekarang kan menaikkan citasi gitu. tapi bukan itu, tapi biar manfaat kita berkarya itu ada. Kalau di area jurnal yang memang yang ininya bidang. Maka nanti mungkin Pak Pak juga sama ya, lihat ASA ya. Kalau nggak salah, kalau lagi ini murah kok, bisa ASA, terus nanti datanya juga mudah, langsung dapat.
Itu Iya, nanti Pak. silakan itu yang American tersedia ada banyak nanti grup-grup ininya. Dan saya kemarin masuk beberapa, aku sering di emaili terus itu. Dapat Oh, ASA ya, Pak. ASA, punyanya American Statistical Association itu. Oh, iya, 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 iya. Terus kalau yang asuransi umum itu ke CAS itu yang punyanya apa namanya Causality Actuarial Society itu juga nah, kalau yang nanti silakan, tapi kalau saya kemarin yang karena yang ASA ternyata relatif mudah, cepat, terus juga enggak terlalu mahal lah masih di nikahnya itu. Karena nanti dengan itu kita dapat informasi terus itu di emailin terus, makanya setiap saya terus muncul ada ide, karena sekarang kan memang apa ya, ide kan mulai mereka ditandingkan dengan si AI, jadi kerjanya pada cepat sekali orang-orang sekarang saya lihat itu. Dan idenya makin apa ya, berani gitu loh, karena apa, teknologi kan mensupport komputasi yang kompleks kayak apa kan sekarang sudah bisa gitu kan. Jadi Iya. maka nanti silakan apa, coba lihat mungkin yang lain juga kalau memang ingin apa, kalau enggak ya masuk ke webnya kalau jadi untuk melihat ini sinyalnya. Ya memang saya belum lihat nanti, tapi yang penting dari situ untuk menguji coba ide kita itu ditolak apa diterima itu. Kan kalau reviewernya makin orang-orang yang ini kan dapat saran-saran bagus lah gitu. Nanti ya memang ada kalanya kita ke jurnal yang nggak usah terlalu rumit-rumit ya. Yang penting untuk dapat satu, kalau sudah dapat satu sih kita sebenarnya sudah agak tenang. Kita tinggal ingin bikin yang ada ke arah quality kan. Nah, syukur sih dapat 2 atau 3 lah itu. Menurut saya sekarang kalau dengan kecepatan sekarang kerja yang ada, karena kita sudah banyak bisa alat-alat bantu yang bisa kita ini kan. Coding juga nggak seserem dulu kan. Bayangkan saya dulu harus lama ke sana kemari minta bantuan itu. Kalau sekarang kan relatif ada yang bisa membantu, karena apapun kita kerja sendiri kadang stuck gitu. Ada kalanya kita ide kayak kehabisan gitu. Ini mau diapain lagi, kadang buntu kan, berhenti gitu. Nah, sekarang kayaknya sih sudah enggak lah sampai seperti itu. Ya oke ya, nanti silakan ya Bu. Karena mulai di yang satu ini segera selesaikan supaya segera saya submit. Nanti setelah itu ngedraft sampai bisa siap submit gitu. Ya moga-moga nanti dari sambil menunggu Maret ini, kalau bulan Maret keputusannya bagus ya jadi lebih leluasa kan. Ya oke, saya kira sudah cukup. Berikutnya berarti Bu Mega ya, salah ya? Iya ya. Ya oke silakan. Ini kelihatannya kalau urutan di sini kayaknya sudah pas saya buatnya itu yang di overlap saya. Oke, izin share screen, Prof. Oke, silakan ya. Oke. Izin Prof menyampaikan yang perbaikan dari sebelumnya. Itu kalau mengenai latar belakangnya masih sama dengan sebelumnya. Terus keterbatasan model juga masih sama. Yang beda kemarin itu rumusan masalahnya belum ada, Prof. Maka rumusan masalahnya saya sajikan ada 4 di sini. Yang pertama yaitu belum tersedia formulasi model deret waktu multivariat spasio-temporal dengan parameter autoregresi multivariat yang bervariasi secara lokal. Kemudian rumusan masalah yang kedua itu terbatasnya pengembangan metode estimasi parameter lokal dan prosedur peramalan pada model deret waktu multivariat spasio-temporal berbasis pembobotan spasial. Dan yang ketiga, belum tersedia evaluasi komparatif yang sistematis mengenai kinerja model berbasis parameter lokal dibandingkan dengan model deret waktu multivariat global. Dan rumusan masalah yang keempat itu adalah terbatasnya penerapan dan validasi empiris model deret waktu multivariat spasio-temporal berbasis parameter lokal pada data nyata.
Nah, ini sejalan dengan, berdasarkan rumusan masalah ini, sejalan dengan tujuan penelitiannya. Nah, masing-masing tujuannya rencananya mau diinin buat paper 1, tujuan yang kedua paper 2, yang ketiga paper 3, tapi papernya belum dibikin, Prof. Kemudian, tambahan lagi dari yang sebelumnya, roadmap penelitiannya. Nah, di sini ada beberapa tahapan menyesuaikan dengan tujuan penelitian tadi. Yang pertama, tahapan formulasi model. Di sini pada tahapan ini merumuskan model GWMR dengan parameter lokal berbobot geografis. Output pada tahapan ini ditargetkan pertama menghasilkan formula model GWMR dan yang kedua struktur matematis modelnya. Kemudian tahapan yang kedua sejalan dengan tujuan yang kedua yaitu metode estimasi. Pada tahapan ini mengembangkan estimator parameter lokal dan prosedur peramalannya. Output pada tahapan ini ditargetkan ada 3. Yang pertama ada metode estimasi GWMR-nya, kemudian algoritma komputasinya, dan prosedur peramalannya. Kemudian yang tahapan yang ketiga yaitu tahapan evaluasi teoritis dan simulasi. Di sini melakukan studi simulasi dan perbandingan dengan model MAR global. Di sini outputnya diharapkan satu validasi metodenya dan yang kedua analisis performa model. Dan tahapan yang keempat sejalan dengan tujuan yang keempat itu adalah aplikasi data nyatanya, yaitu mengimplementasikan model GWMR pada data spasio-temporal multivariat. Yang outputnya diharapkan yang pertama ada validasi empiris, dan yang kedua interpretasi dinamika lokal. Kemudian tujuan secara global yaitu berkontribusi ilmiah berupa pengembangan kerangka model spasio-temporal multivariat lokal, di mana outputnya nanti ada publikasi ilmiah dan kontribusi teoritis. Itu aja sih Prof, tambahan dari yang sebelumnya. Lebihnya sama Prof. Ya, oke. Ya, makasih. Jadi, oke, silakan mulai diuji coba berbagai idenya ya. Jadi dalam keadaan kalau kesulitan dapat data, sementara pakai data simulasi ya. Gimana menjadi misalnya ini apa? Kalau ya bisa sebagian bisa dapat datanya kayaknya mulai diuji coba aja, mungkin bisa pakai punyanya BPS. Kalau yang kemarin yang data dari siapa yang Aca Bilmar akhirnya bisa dapat nggak ya? Saya lupa tadi nggak saya tanyakan ke Bu Rohana. Ada Prof sama Mbak Rohana. Sudah ada yang bisa diuji coba, yang konteks multivariatnya, GWMR-nya sudah bisa diuji coba belum? Ada data yang bisa dipakai? Belum saya ituin Prof, yang baru saya olah yang BPJS kemarin Prof. Yang BPJS sudah juga ya, sudah dapat datanya ya? Bisa. Masih data yang itu segmen peserta aja Prof yang saya coba simulasiin. Ya udah, nanti kalau memang sudah bisa dicoba, mulailah ngedraft papernya ya, karena dengan kita mencoba ngedraft itu jadi nanti akan lebih fokus itu. Jadi memang kalau untuk ini kemarin kalau nyoba untuk konteks funding PDD kelihatannya ya, yang iya kemarin maju juga PDD ya. Iya Prof, barengan sama Mbak Rohana. Ini kemarin ada apa, tapi saya ngelihat kalau terlalu rumit-rumit agak ini, jadi nanti lihat saja kalau ada sumber-sumber karena memang harapannya yang tahun ini sudah bisa kompre kan, nanti segera tahun ini produksi 1 kan, mulai tahun ini kan, karena kan semester 2 kan sudah kan? Iya Prof. Ya, makanya nanti silakan sambil nanti di kuliah yang semester ini kan saya nawarkan ada 2 kan, yang sebenarnya tiga secara substansi ya, karena tentang yang kebayesiannya nanti mulai kemungkinannya dilihat, jadi nggak selalu harus ke GWMR. Sebenarnya yang kalau
bisa juga kebiasian ke multivariatnya gitu. Dilihat kemungkinan masuk ke sana itu. Terus yang kedua kan yang kuliah yang keuangan aktuaria itu kan keuangannya kan saya ingin mulai melihat aspek financial risk-nya kan. Itu kemarin beberapa yang juga distribusinya jadi sedikit ada berubah-ubah juga kan, itu yang di kuliah yang hari Kamis itu. Iya, Prof. Itu kalau yang hari ini kan nanti yang Bayesian nanti kan, yang mungkin saya majukan ke jam 1 ya, jadi saya majukan aja selama bahasa ini karena biar nanti kalau setelah puasa kan kita bisa Nah terus di yang satunya lagi kalau konteks aktuarianya bagaimana orang-orang aktuaria itu sudah banyak menggunakan multivariat enggak untuk konteks bisa pricing-nya, bisa untuk menginikan klaimnya, itu yang di kuliah hari Kamis kan. Sebenarnya saya nawarkan ada 3 yang kemungkinan dari situ carilah inspirasi atau ide yang kemungkinan bisa dikerjakan, tapi itu memang hanya mungkin orang belum mengerjakan, jadi artinya kita dapat kontribusi kebaruan di situ. Itu yang penting saya harapkan dari yang untuk ngasih komplain memang supaya pada saat kita akhirnya masukkan di komplain kita sudah nguji coba lah gitu. Jadi jangan hanya berupa masih ide, tapi mulai diuji coba aja nanti kayak apa dampaknya. Tapi yang penting sudah berani merumuskan masalah, punya tujuan kayak tadi, punya plan yang matang. Kalau soal di plan-nya tujuannya masih banyak, nggak apa-apa, nanti saya reduksinya pada saat sudah mau komplain. Harus sekarang berani aja, punya banyak masalah, punya banyak tujuan. Nanti saya akan putuskannya pada saat sudah mau disubmit. Nanti mungkin beberapa tinggal kalau memang hidden dari latte kan gampang, tinggal dikasih tanda persen kan udah hilang kan. Iya, Bro. Jadi nggak usah khawatir kalau wah nanti banyak, lebih enak kita punya pilihan-pilihan yang nanti pada saatnya pun kadang pada saat sudah jalan nanti ada berapa mungkin nggak terselesaikan, ya udah jadi open problem kan itu. Nggak apa-apa. Daripada nggak punya ide, nggak punya masalah. Itu kan nanti malah kita kayak berhenti tapi dalam keadaan yang tidak nyaman kan, karena kayak macet lah bahasa ininya kalau di jalan itu. Ya, oke, saya kira untuk Eka sudah cukup ya. Apa ada yang ingin disampaikan? Iya, cukup, Prof. Oke. Ini jadi untuk yang tadi saya ingin, kayaknya ini saya sudah coba untuk urutan targetnya. Mana tadi? Jadi memang ini yang target utama memang Bu Dias jelas yang tahun ini Bu Ramal ya, walaupun dalam keadaan cuti juga tetap bekerja lah supaya saya harapkan mungkin bisa tahun ini juga saya ya. Terus Pak Malim ini, Pak Muhajir, Pak Pandri, Pak Hasan sampai Bu Rosita ini saya akan tahun ini saya kejarkan, moga-moga bisa lah ini dari 7 ini. Kalau Bu Rosita kan tergantung nanti dilepas sama Pak Dur apa enggak. Kalau yang 6 ini kan saya kebetulan promotornya semua kan itu. Terus tahun ini juga kalau Burhana bisa ngejar, tapi kan Burhana sekarang semester berapa tadi? 4 ya masih ya? Iya ya, 4 ya Burhana ya. Halo Burhana? Tadi Jadi Bapak, saya semester 4. 4 berarti 5 depan, kalau 6 berarti kan ya tahun depan kan 27 awal gitu. Kalau bisa saya set 3 tahun gitu kan. Amin. Kalau bisa, tapi kalau ingin menikmati beasiswanya ya boleh sampai 8 gitu, dari 2027 lah. Tapi kalau saya dulu dan terpaksa nggak menikmati beasiswa yang setahun, gara-gara minta harus lepas 3 tahun, jadi ya sudah lah. Gitu. Tapi terus dikasih kerjaan, jadi ya udah merasa tetap sibuk gitu. Ya oke, nanti ini untuk yang ini memang harus saya harapkan kompre di tahun ini kan, karena memang semester 2 sudah mau habis, memang otomatis di bulan Juni lah, bulan Juni-Juli ini jatah kompre yang berempat ini, maka berani segera buat ininya plannya, tujuannya itu. Sekarang mulai dicoba-coba, jangan langsung kayak mau kerja, tapi yang penting untuk menjajaki tingkat kesulitan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk minggu depan ini Bu Nurul, Pak Lexi sama Pak
Yuken ya untuk siapkan. Kayaknya nanti struktur ini yang saya akan buat nanti untuk yang putaran berikutnya. Kelompok pertama ini, jadi mungkin Pak Hasan saya ikutkan ke kelompok yang di sini karena Pak Malim kemarin sudah kayaknya sudah siap bisa dilepas. Nanti ini kan nanti Pak saya maksudkan kelompok yang jadi nanti 1, 2, 3 ini yang untuk setelah kelompok ini ya yang 3 ini. Minggu depan masih Bu Nurul, Pak Lexi sama Yuken ya. Oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Silakan lanjut kerja. Kalau untuk yang memang ingin yang gabung kuliah, memang tadi ya kalau ya yang hari Senin nanti jam 1 ya saya majukan ya. Terus yang Kamis juga jam 1 ya, jam 1 lebih ya. Ya mungkin di sini ya. Jadi kalau yang memang butuh untuk saya khusus memang untuk sementara yang di ini masih saya online kan, yang ini kan saya ada yang kalau butuh ada tambahan ke stokastik silakan nanti juga kan yang ketemu secara offline bisa diantara yang ini di waktu ini. Terus kalau yang Rabu juga ini ada kan kuliah itu jadi bisa dimakan juga. Ini paling rapat di sela-sela ini bisa kalau yang ingin offline. Nah yang ini juga sama yang hari Kamis itu. Yang nanti kita sudah ininya ke online, jadi yang Jumat mungkin enggak, saya lebih fokuskan di sini nanti. Ya oke, silakan untuk kalau yang ingin memang ada tambahan mumpung kalau yang belum mudik tapi yang online-nya jelas tetap saya jalankan di sini. Baik, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Makasih. Saya tutup ya untuk hari ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mohon, Prof. Terima kasih, Prof.